Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Harapan Karyawan dengan Strategi Perusahaan Melalui Komunikasi. Kami kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Abel P. Simarmata, yang kedua Alparidi Purba, yang ketiga Wahyu Saputra. Saya, Alparidi Purba, sebagai leader akan menjelaskan pertama kali tentang pengertian harapan karyawan. Secara umum, pengertian harapan karyawan untuk perusahaan adalah mampu menyokongnya dalam hal finansial, termasuk dari gaji, bonus, dan pinjaman berjangka. Yang kedua, beberapa penjabaran harapan karyawan strategi perusahaan melalui komunikasi. Yang pertama adalah pembentukan harapan karyawan, pemahaman komunikasi, faktor yang mempengaruhi komunikasi, mengkomunikasikan arah dan strategi perusahaan, menjabarkan strategi ke dalam tujuan perusahaan, budaya perusahaan, kepemimpinan, dan pembangunan disiplin kerja. Yang kedua adalah pembentukan harapan karyawan. Manajemen mengajarkan sesuatu menjadi. Berikutnya ada penjabaran strategi ke dalam tujuan perusahaan. Secara umum, orang tidak mau melakukan sesuatu, sehingga arah strategi yang luas perlu dijabarkan ke dalam harapan kerja pada tingkat unit, kelompok, tim, individual dari suatu perusahaan. Tujuan yang ditetapkan dengan baik memberikan landasan bagi pengaturan perusahaan, orang per orang, dan kinerja dalam perusahaan. Bagian berikutnya ada perubahan budaya perusahaan. Harapan tidak dapat dibentuk dengan mengkomunikasikan misi-misi yang dimaksud, dengan membuat strategi untuk perubahan, atau hanya dengan menetapkan sasaran-sasaran kinerja. Karena perubahan adalah perlakuan terhadap orang-orang untuk membiasakan terhadap kestabilan dan kontinuitas. Strategi akan berimplikasi pada perubahan, dan mungkin ada juga beberapa orang yang ingin mempertahankan. Bagian berikutnya ada kepemimpinan. Para manajer sebagai pemimpin adalah kunci bagi penerapan perubahan strategi. Peranan pemimpin adalah menyesuaikan arah perusahaan, mengkomunikasikan dengan karyawan, memotivasi para karyawan, dan melakukan tujuan jangka panjang. Para manajer dapat memainkan peranan kunci dalam pembentukan harapan perubahan. Bagian berikutnya ada hak dan kewajiban karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang bagian pertama ada hak karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana yang berisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 Pasal 77 Ayat 2 dan Pasal 78 Ayat 2. Undang-undang yang kedua ada tentang hak karyawan menjadi anggota Serikat Tenaga Kerja, yang berisi pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 mengenai Serikat Kerja memberikan hukuman pidana kepada siapapun yang melakukan tindakan anti serikat kerja atau serikat buruh. Undang-undang yang ketiga ada tentang hak karyawan atas jaminan sosial, dan ketiga keselamatan serta kesehatan kerja. Untuk berikutnya, 6 strategi perusahaan yang wajib dilakukan pada karyawan. Yang poin pertama, menempatkan SDM sesuai keahlian. Yang kedua, mengefisiensikan sumber daya manusia dalam pekerjaan. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Yang keempat, memfasilitasi kebutuhan karyawan. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada manajemen tren fresh graduate. B. Pemahaman komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris atau communication, yang artinya itu dapat diartikan pertukaran ide, informasi, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian sesangkasaan tujuan. Nah, itu pengertian dari komunikasi. Nah, komunikasi ini itu dia bisa proses penyampaian suatu informasi atau pesan dari seseorang kepada orang lain, dan itu biasanya sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya C itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama itu ada jabatan, yang kedua ada tempat, yang ketiga ada alat komunikasi, yang keempat ada kepadatan kerja. Terus yang D itu ada mengkomunikasikan arah dan strategi perusahaan.
Nah, sasaran yang paling penting manajemen dalam menerapkan strategi adalah strategi itu sendiri. Dalam lingkungan usaha yang selalu berubah dengan cepat, para karyawan menyambut pendirian arah dan tujuan. Strategi yang diucapkan searah dengan kebutuhan, baik dalam istilah maupun dalam tujuan simbolik. Yang itu ada penjabaran strategi ke dalam tujuan perusahaan. Secara umum, orang tidak mau melakukan sesuatu secara umum sehingga arah strategi yang luas perlu dijabarkan ke dalam harapan kerja pada tingkat unit, kelompok, tim, individual dari suatu perusahaan. Tujuan ditetapkan dengan baik memberikan landasan bagi pengaturan perusahaan, orang per orang, dan kinerja dalam perusahaan. Perubahan budaya perusahaan. Harapan tidak dapat dibentuk dengan mengkomunikasikan misi-misi yang dimaksud dengan membuat strategi untuk perubahan atau hanya dengan menetapkan sasaran-sasaran kinerja, karena perubahan adalah perlakuan terhadap orang-orang untuk membiasakan terhadap kestabilan dan kontinuitas. Selanjutnya yang G, kepemimpinan. Para manajer sebagai pemimpin adalah kunci bagi penerapan perubahan strategi. Peranan pemimpin adalah menyesuaikan arah perusahaan, mengkomunikasi dengan karyawan, memotivasi para karyawan, dan melakukan tujuan jangka panjang. Para manajer dapat memainkan peranan kunci dalam pembentukan harapan perubahan.